Halo semua, kami dari Brawijaya 1. Kami menciptakan produk inovatif yang bernama Play It Eco Kit. Sebelum kami menjelaskan terkait Play It Eco Kit, perkenalan diri terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Melenia Rahmasalisa, yang kedua ada Syaiful Arif, dan yang terakhir ada Haikal Amarasyad. Oke, biar makin kenal nih sama Play It Eco Kit, jangan lupa simak video kami ya. Indonesia merupakan salah satu negara yang subur sehingga dikenal karena keanekaragaman pertanian. Dari Sabang hingga Merauke, daratan Nusantara memiliki potensi yang layak dikembangkan. Akan tetapi, berbagai kalangan masyarakat sering sekali kesulitan dalam pengolahan dan memaksimalkan produk pertanian khususnya tanaman padi. Padahal tanaman padi dapat dikembangkan menjadi berbagai macam hal. Salah satu terobosan baru yang dapat dilakukan dengan tanaman padi adalah pembuatan kerajinan dari tepung beras. Kami, tim Brawijaya 1, menciptakan produk Play It Eco Kit, yaitu gelas dan sedotan yang bisa dimakan. Harapannya, dengan produk yang kami ciptakan, kami dapat menciptakan produk yang ramah lingkungan serta bermanfaat bagi masyarakat. Adapun justifikasi pemilihan objek usaha Play It Eco Kit dikarenakan berbagai pertimbangan. Yang pertama, munculnya tren movement pelestarian lingkungan. Isu-isu lingkungan, terutama sampah plastik, telah memunculkan beragam inovasi produk yang menggunakan bahan eco-friendly. Yang kedua, bahan dasar pembuatan Play It Eco Kit sangatlah mudah dicari, sehingga proses produksi mudah dilakukan. Tepung beras yang merupakan bahan utama dari Play It Eco Kit merupakan bahan yang sangat familiar di Indonesia. Hampir seluruh sajian masakan Nusantara menggunakan tepung beras. Selain itu, harga dari tepung beras juga terjangkau, sehingga HPP produk pun tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, masyarakat dari berbagai kalangan dapat membeli produk Play It Eco Kit karena harganya yang sangatlah terjangkau. Visi kami yang pertama yaitu memajukan ekonomi kreatif di Indonesia dengan memanfaatkan bahan baku lokal. Dan lalu yang kedua yaitu menciptakan produk eco-friendly namun tetap praktis digunakan. Lalu yang ketiga mendahulukan kepuasan konsumen dengan menghadirkan produk yang inovatif. Misi yang pertama yaitu selalu berinovasi untuk menghadirkan kerajinan lokal dengan kualitas yang tidak diragukan. Lalu yang kedua yaitu berusaha untuk menciptakan tren movement kelestarian lingkungan yang berkesinambungan dengan memproduksi barang yang eco-friendly. Lalu yang terakhir yaitu secara berkala mengevaluasi produk dengan layanan kritik dan saran yang bersumber dari konsumen agar produk yang menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Tujuan kami yang pertama yaitu berkembangnya produk kerajinan lokal yang dapat bersaing dengan produk asing. Lalu yang kedua yaitu terciptanya tren pelestarian lingkungan, namun tetap menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu terwujudnya produk yang inovatif dan dapat menjadi bagian hidup untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selanjutnya, kami akan membahas gambaran umum rencana usaha. Mengingat banyaknya limbah plastik, masyarakat yang sadar lingkungan memulai gerakan Go Green dengan mereduksi penggunaan barang plastik. Kota Malang yang sering menyandang gelar kota Adipura Kencana tentunya menjunjung tinggi nih kebersihan dan sangat mendukung gerakan Go Green. Selain itu, dari potensi sumber daya, beras merupakan makanan pokok di Indonesia karena disebabkan iklim Indonesia yang subur untuk bercocok tanam padi. Bahkan, di Kota Malang, potensi luas panen beras hingga 6.441 hektar dengan estimasi produksi 45.774 ton. Wow, keren banget ya! Namun, biasanya beberapa bagian beras diolah menjadi tepung beras yang umumnya digunakan untuk bahan baku industri lebih lanjut. Selanjutnya, SWOT produk. Strength, ramah lingkungan, produk yang dihasilkan dengan kualitas baik, memilih bahan baku kualitas baik. Weakness, teknologi yang digunakan masih standar dan kurang cepat, sumber daya manusia yang dimiliki masih kurang. Opportunities, tren ramah lingkungan, produk bisa dikonsumsi, produk mudah didapat. Threats, mahalnya bahan baku, peningkatan UMR tiap tahunnya, produk pesaing yang lebih bervariasi. Selanjutnya, kami akan membahas strategi pemasaran dalam pemilihan pasar. Yang pertama, persepsi terhadap fungsi produk. Yang kedua, keterbatasan sumber daya internal. Yang ketiga, pengalaman kumulatif. Dan yang terakhir, kemampuan khusus. Selanjutnya, kami akan membahas cara pembuatan serta alat dan bahan Play It Eco Kit. Alat yang dibutuhkan pertama adalah timbangan, rolling pin, panci, baskom, balon whisk, dan sedotan. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah garam dan gula, pewarna makanan, tepung tapioka, tepung terigu,
dan juga tepung beras. Pertama, masukkan tepung beras, lalu masukkan tepung tapioka, berikan sedikit gula dan garam untuk memberi cita rasa, berikan minyak sebagai pengemulsi, lalu aduk hingga merata ya, jangan sampai ada yang menggumpal. Kalian bisa mengocoknya menggunakan balon whisk. Kemudian beri sedikit air, lalu ratakan adonan. Beri sedikit tepung supaya adonan tidak lengket. Lalu adonan tersebut bisa dimasukkan dan dicetak ke dalam gelas dan sedotan. Kemudian masukkan adonan yang telah dibentuk tersebut ke dalam oven sekitar 30 menit. Tada, akhirnya jadi deh. Akhirnya Play It Eco Kit bisa digunakan. Keren banget ya inovasinya. Dengan Play It Eco Kit, kalian tidak memerlukan sedotan dan gelas plastik lagi. Tentunya lebih ramah lingkungan ya teman-teman. Bahannya juga gampang diperoleh. Mari kita coba. Wah, tidak bocor ya teman-teman. Rasanya juga masih tetap enak nih. Ayo kita coba. Rasanya crispy dan enak. Wah, ketagihan nih, ingin aku makan lagi. We provide better solution today. Kami juga menerapkan SOP produksi supaya produk yang kami buat berkualitas baik loh. Pertama, dari tahap persiapan yaitu melakukan penyortiran, kemudian menggunakan sarung tangan, mengikat rambut, dan mencuci seluruh peralatan. Yang kedua, dari tahap pengolahan, melakukan pencampuran bahan sesuai takaran. Yang ketiga, dari tahap pengemasan, melakukan penimbangan terhadap produk sesuai dengan ketentuan dan mengecek kondisi kemasan sebelum packing. Selanjutnya yaitu tahap pemasaran. Yang pertama, melalui promosi penjualan dengan melakukan penawaran melalui email atau media sosial. Yang kedua, penjualan personal dengan melakukan secara personal demi memperoleh konsumen. Yang ketiga, hubungan masyarakat dan publisitas. Dan yang keempat, periklanan. Selanjutnya yaitu anggaran biaya. Modal awal yang kami butuhkan ada sekitar 840.000 yang didapatkan dari internal perusahaan. Untuk perputaran modal didapatkan dari setiap aktivitas atau kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan. Untuk biaya produksi terdiri atas biaya bahan baku yaitu tepung beras, tepung terigu, garam, gula, minyak sayur, madu, kemasan dan stiker, dan pewarna makanan. Sehingga HPP produk per 40 pieces sebesar 177.500 dan HPP produk per pieces 4.437,5. Karenanya penentuan harga jual dengan margin laba 40% sebesar 6.500. Untuk analisis BEP, kuantitas yang harus dijual agar perusahaan berada dalam titik impas adalah 407 pieces dengan nilai penjualan sebesar 2.625.000. Selanjutnya yaitu prediksi laba dan return on investment. Target penjualan per bulan sebesar 80 pieces sehingga laba bersih yang dihasilkan yaitu 165.000. Dan return on investment dibutuhkan waktu 0,42 tahun atau 5 bulan untuk mengembalikan modal awal usaha. Nah, itu dia tadi inovasi dari Play It Eco Kit. Keren banget ya teman-teman. Terima kasih ya udah menyimak video kami.